Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Kekayaan tanpa batas, bab 6 sampai bab 10. Bab 6. Untuk urusan itu, aku mohon maaf. Semalam pelayan yang melakukannya tanpa izin. Melihat wajah Mark yang menggeram, Austin yakin akan mendapat kemarahan dari Mark saat ini. Apa, kau biarkan orang lain membuka hal yang terpenting dalam diriku? Itu perlakuan yang sungguh tidak sopan. Austin mengangguk lagi. Mohon maaf, Tuan, lain kali kami tidak akan melakukan hal itu lagi. Ya sudah, jangan diulangi lagi. Tapi bagaimana bisa aku tidur di tempat ini? Apakah kalian memasukkan sesuatu ke dalam minumanku semalam, hingga aku merasakan kantuk yang luar biasa dan tidak mengingat apapun? Kami juga meminta maaf akan hal itu, Tuan, jika lama-lama kau membuatku pusing. Austin, Mark memotong bicara Austin. Sampai kapan kau akan terus-terusan minta maaf padaku? Bentak Mark karena kesal. Badan Austin langsung bergetar hebat melihat kemarahan lelaki di depannya itu. Austin merasa jika sifat Mark tak jauh berbeda dengan ayahnya yang sudah meninggal. Baiklah, saya tidak akan melakukannya lagi, Tuan. Mark menatap lelaki itu dengan pandangan malas. Sudahlah, akan kumaafkan tapi dengan satu syarat. Austin mengerutkan keningnya, kemudian menatap Mark dengan takut-takut. Apa yang Anda inginkan? Pertemukan aku dengan nenekku, maka aku anggap permintaan maafmu sudah kuterima. Untuk hal itu, kami mohon maaf, Tuan Muda, karena kami belum bisa melakukannya. Seperti yang saya bilang kemarin malam, bahwa ada tahapan-tahapan sebelum Anda bebas menemui wanita tua itu. Mark menatap Austin dengan geram. Kenapa aku merasa kalau aku seperti tawanan di rumah ini? Kau bilang aku adalah pewaris Tuan William, yang aku sendiri tidak tahu dia siapa. Tapi aku merasa seperti tidak bebas. Aku merasa kalian menahanku dengan satu alasan yang buruk. Austin langsung tergagap kemudian segera menggeleng cepat. Wajahnya terlihat canggung menatap ke arah Mark yang tengah serius memperhatikannya. Tuh tolong jangan salah paham, Tuan Muda, kami melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Oh sudahlah, Anda pasti sudah terlambat. Pagi ini semua orang sudah menunggu Anda di meja makan untuk sarapan pagi, sekaligus saling mengenal dengan saudara dan beberapa orang lainnya. Mark tidak bersuara lagi. Dia mengikuti Austin yang berjalan terlebih dahulu menuju ke lantai 1. Saat tiba di ruang makan, sudah duduk beberapa orang dengan pandangan menatap ke arahnya, seolah-olah tengah menatap Mark tidak suka. Kenapa orang-orang itu memandangku seperti seorang musuh? Tanya Mark dalam hatinya, saat memandang mereka satu persatu. Aura dingin langsung terasa di ruangan besar, dengan jumlah kursi lebih dari 20 itu. Austin lalu memerintahkannya untuk duduk di kursi utama, yang langsung membuat mereka semua menjatuhkan sendoknya. Ada juga yang langsung mendelik dan bermuka marah. Hanya Putri Anna saja yang sedikit tersenyum, namun Mark juga penuh kepalsuan. Entahlah, sejak semalam bertemu dengan wanita itu, Mark merasa tidak suka. Itu adalah tempat ayah kami. Berani sekali kamu duduk di tempatnya. Seorang gadis bernama Lucia bersuara. Dia tak terima posisi ayahnya digantikan oleh seorang lelaki yang baru datang. Tapi Austin segera membungkuk hormat dan menyela. Tuan Mark adalah pewaris utama dari Tuan William. Sudah sepatutnya kita menghormatinya, sesuai dengan akta waris yang telah dibacakan. Bukankah itu terlalu cepat? Kita belum mengenal siapa lelaki itu. Bisa saja dia seorang penipu yang sengaja berpura-pura menjadi putra William yang hilang, demi meraih keuntungan. Suara wanita yang paling dewasa di antara semuanya berteriak. Itu adalah Margareta istri kedua William. Wanita itu mempunyai 2 anak perempuan. Lucia dan Lorena, 2 wanita yang tidak bisa meneruskan kepemimpinan. Maaf, Nyonya, semua sudah terbukti. Tuan Mark memiliki jam tangan dan kartu hitam itu. Itu jelas adalah bukti utama bahwa dirinya memang putra Tuan William. Austin kembali menegaskan posisi Mark. Namun tetap saja mereka semua tidak terima. Tapi, bisa saja dia mencurinya dari orang lain dan mengaku-ngaku sebagai putra William yang hilang. Margareta tidak puas dengan Austin. Untuk hal itu, kami segera menyelidikinya. Sekarang saya mohon agar semuanya tenang dan nikmati sarapan pagi. Austin segera memerintahkan para pelayan untuk menyajikan makanan pembuka. Di saat yang sama, Margareta langsung berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan ruangan itu. Dan semakin kesal karena tak ada seorang pun yang mencegahnya. Mark, cobalah makan ini. Kamu pasti tidak pernah mencobanya seumur hidupmu. Seorang lelaki bernama Daniel bersuara lantang, sambil mengangkat garpu berisi irisan roti dan saus. Bibirnya tersenyum merendahkan, seolah menegaskan bahwa dia menghina Mark yang sebelumnya miskin. Mark diam saja tak menanggapi perkataan itu. Hanya saja Austin kembali bersuara. Lelaki itu seperti tameng dan juru bicara bagi Mark yang belum mengenal sisi lain keluarga besar William. Tuan Daniel, silakan Anda nikmati sendiri. Makanan Tuan Mark saya sendiri yang akan menyiapkannya. Daniel menatap Austin dengan pandangan tajam. Heh, dasar pelayan sialan. Siapa yang menyuruhmu bicara? Mark yang juga ikut tersinggung masih memperhatikan Daniel. Siapa yang mengira di tempat ini hampir semua orang bersikap menyebalkan? Diamlah, Austin. Mark bersuara pelan. Kali ini padangannya mengarah pada Daniel dengan serius. Ini adalah pagi pertamaku di rumah ini. Tidak bisakah kamu bersikap tenang dan diam saja? Daniel yang kesal melanjutkan bicara dengan nada sinis. Kau, berdebat kurang ajar. Berani sekali kau berkata demikian. Siapa kau hingga berani menyuruhku tenang? Daniel berdiri dengan telunjuk mengarah pada Mark. Dadanya naik turun karena dilanda emosi. Tuan Daniel, Austin hendak memohon maaf demi Mark, tapi lelaki itu langsung berdiri. Sudahlah, Austin. Sebaiknya aku sarapan di tempat lain saja. Mark segera berlalu tanpa mau mendengar bisik-bisik yang mengganggu telinganya. Di belakangnya, Austin terus mengekor dan menyuruh pelayan membawa sarapan ke dalam kamar Mark. Siapa saja mereka? Kenapa mereka seperti sangat membenciku? Mereka adalah Margareta, ibu tiri Anda. 2 anaknya adalah Lucia dan Lorena. Sedangkan yang bicara tadi adalah Daniel, dia adalah sepupu Anda. Ayahnya Tuan Richard, dan dia sedang pergi ke luar negeri, baru kembali minggu depan. Mark mengangguk. Lalu, pria yang terluka parah tadi malam. Siapa dia? Itu. Hei, biarkan aku bertemu dengan keponakanku. Dari arah luar terdengar suara ribut. Austin dan Mark langsung menoleh ke arah pintu, di mana seorang wanita bertubuh tambun masuk dengan penampilan yang mencolok. Itu adalah Nyonya Wilda, dia adalah ibunya Daniel dan Paula. Austin mendekat ke arah Mark dan berbisik, membuat lelaki itu mengangguk. Oh ya ampun, kakakmu sangat mirip dengan William. Wanita itu terpaku di tempatnya seolah-olah tengah melihat hantu. Wajahnya langsung pucat ketika Mark mendekat. Tuh tolong bawa aku pergi dari sini. Cepat, serunya pada pelayan. Seakan-akan wanita itu enggan untuk melihat Mark dan menyapanya.
Bab 7. Saat itu, iring-iringan 3 buah kendaraan hitam berplat nomor khusus, tampak mengarah ke sebuah gedung perkantoran berlantai 30. Atas arahan dari Austin, Mark dibawa ke sana demi untuk menjalankan rutinitasnya sebagai pemimpin dan pewaris baru keluarga William. Bahkan seumur hidupnya, Mark tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat mewah seperti itu. Pekerjaannya adalah di kantor kecil dengan luas tidak kurang dari 3 lantai, dengan karyawan hanya berkisar 70 orang. Berbeda di tempat ini, Mark perkirakan jumlah karyawannya yang mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Seorang pria berambut pirang dari arah lobi langsung menyambutnya dengan ramah, diikuti oleh puluhan orang di belakangnya, yang tampak berjajar rapi menyambut Mark dengan hormat. Saya dengar Anda adalah pewaris Tuan William. Dan sungguh benar, wajah Anda sangat mirip dengan mendiang ayah Anda yang telah tiada. Lelaki itu mengulurkan tangan yang langsung Mark sambut meskipun bingung, dia memang belum melihat gambar ataupun foto Tuan William yang dimaksud, karena dia tidak sempat berkeliling di rumahnya yang besar itu. Mark jadi berpikir, itukah alasannya hingga wanita yang disebut bibinya, ketakutan saat bertemu dengannya. Terima kasih, ujar Mark dengan singkat, sambil berjalan diikuti oleh puluhan orang di belakangnya. Dirinya sudah persis seperti seorang CEO yang mempunyai kekuasaan besar. Padahal dia pun tidak mengerti di mana posisinya, karena semuanya tampak masih abu-abu menurut pikirannya sendiri. Lagi pula, tidak mungkin hanya dalam waktu semalam, dia berubah menjadi seorang pewaris kekayaan tanpa batas, mengingat dirinya menemukan kartu hitam dan jam tangan mewah tanpa sengaja. Bagi Mark, itu hanyalah sebuah kebetulan dari seorang lelaki yang terluka parah. Bahkan bukan tidak mungkin, beberapa hari ke depan, semuanya akan terbongkar, dan Mark hanya akan kembali ke jalanan bersama dengan nenek tua tercintanya. Lift melaju membelah lantai, kemudian terbuka di lantai 30. Ruangan paling atas yang langsung disambut dengan tipe ruangan yang sangat mewah, yang Mark duga harganya mencapai miliaran dolar. Ini adalah ruangan Anda sekarang. Tuan William sering menghabiskan waktunya di tempat ini, dan menciptakan ide-ide serta mencurahkan seluruh perhatiannya, dan dedikasinya kepada perusahaan. Saya harap Anda pun demikian, Tuan Mark. Harapan kami berada di pundak Anda. Lelaki itu menarik kursi kebesaran dan menyuruh Mark untuk duduk di sana. Mark sendiri menatap ke arah Austin sebelumnya, yang langsung mendapat anggukan singkat dari Austin. Ini memang tempat Anda, Tuan Mark. Silahkan Anda duduk. Belum sempat menghela nafas, dari arah belakang beberapa wanita membawa bertumpuk-tumpuk berkas dan menyimpannya di depan Mark, yang langsung membuat lelaki itu bertanya-tanya. Austin yang melihat raut wajahnya berbeda, segera menginterupsi. Silakan Anda buka satu persatu dokumen itu. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda untuk menandatanganinya. Itu adalah berbagai dokumen kerjasama dan seluruh catatan mengenai perusahaan sendiri. Lalu apa yang harus kulakukan dengan semua ini Austin? Aku sungguh tidak mengerti, tanya lelaki itu dengan pandangan bingung, seluruh kebijakan dan seluruh tanggung jawab sekarang berada di pundak Anda. Anda harus menyelesaikan semuanya dengan pikiran jernih. Austin mulai mengambil satu dokumen dan memerintahkan agar Mark mau membacanya, yang seketika membuat kepala lelaki itu pusing, hanya dengan melihat deretan angka dan huruf-huruf di sana. Mark hanya lulusan sekolah menengah, namun dia memang seringkali disuruh untuk memfotokopi file-file yang jumlahnya sangat banyak. Tanpa diduga, dirinya pun sekarang harus melakukan hal itu juga. Jika semua sudah selesai, Anda tinggal menandatanganinya dan menyetujuinya, ujar Austin lagi saat melihat Mark yang tengah melamun. Ada tenang saja, Tuan, saya akan selalu berada di samping Anda dan memberikan saran yang terbaik, tambah Austin lagi. Dia dan pria rambut pirang itu saling berpandangan, sebelum akhirnya semua orang meninggalkannya hanya berdua dengan Mark saja. Ngomong-ngomong, ada beberapa pemimpin dari perusahaan komersial yang harus Anda temui 1 jam dari sekarang. Lelaki berambut pirang itu berbalik, kemudian tersenyum ke arah Mark yang membuat lelaki itu mengangguk sekilas. Bukankah pada akhirnya dia tidak memiliki pilihan apa-apa, selain menuruti perintah mereka semua, yang seperti menganggapnya sebuah boneka yang harus melakukan hal ini dan itu? Oh ya, Austin, bukankah setelah aku menjadi pemimpin semua ini, aku sudah menjadi orang yang kaya sekarang? Mark bertanya pada lelaki itu yang langsung membuat Austin terbahak dan mengangguk cepat hingga berkali-kali. Tentu saja, Tuan Muda. Sekarang Anda adalah pemilik seluruh kekayaan tanpa batas ini. Anda tidak usah lagi memikirkan kehidupan Anda sebelumnya, karena sekarang Anda sudah memiliki segalanya, dan tinggal menunggu disahkannya semua ini. Yang harus Anda lakukan, hanyalah menunggu Tuan Richard kembali dari luar negeri. Semudah itukah? Kening Mark berkerut menatap ke arah Austin yang selalu tersenyum ramah kepadanya. Tentu saja itu. Tidak diragukan lagi, Tuan. Anda bebas menginginkan, membeli atau mendapatkan apa yang Anda inginkan. Hanya tentu saja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maksudnya, bisa kamu jelaskan lebih detail lagi, Austin? Tanya Mark yang semakin tidak mengerti arah perkataan lelaki itu, yang seakan memberikan kekuasaan, namun dengan berbagai batasan yang tidak boleh dilangkahinya. Salah satunya adalah, Anda harus melakukan pekerjaan sesuai dengan yang Tuan William lakukan sebelumnya. Anda juga harus tetap menjalin hubungan dengan Putri Anna dan Anda harus memperlakukannya dengan baik. Tuan William sebelumnya juga melakukan hal demikian. Dan tentu saja, mengenai pekerjaan, perlakuan, kebiasaan, keharusan dan kegiatan yang dilakukannya pun harus sama. Dan satu lagi, Anda masih belum diizinkan untuk menemui nenek tua. Selebihnya Anda bebas melakukan apapun itu, asal masih dalam batasan yang wajar. Panjang lebar Austin menjelaskan apa yang harus dan tidak boleh Mark lakukan. Membuat Mark mau tak mau setuju, karena ingin segera melihat kesembuhan nenek tua yang merawatnya. Cukup lama Mark berjibaku dengan satu dokumen dan memeriksanya dengan teliti, hingga akhirnya dia memberikan persetujuan dengan membubuhkan sebuah tanda tangan. Tentu saja setelah sebelumnya bertanya kepada Austin sebagai penasehatnya. Tuan Mark, pertemuan dengan beberapa kolega sudah kami siapkan. Silakan Anda menghadiri meeting hari ini, ujar pria berambut pirang yang Mark sendiri belum tahu namanya. Baiklah, jawab Mark sambil berdiri dan meregangkan otot-ototnya yang terasa lelah. Berpikir seperti layaknya seorang pemimpin, tentu saja sangat menguras pikiran dan tenaganya, yang harus benar-benar jeli dalam memperhatikan isi dokumen dan mempertanggungjawabkan keputusannya. Seseorang yang berdiri di pintu masuk, langsung membukakan pintu begitu Mark dan anak buahnya berjalan di belakangnya, dan masuk ke dalam ruang meeting. Tanpa diduga di sana, lelaki parubaya berdiri dengan wajah yang terkejut menatap ke arah Mark. Itu adalah Tuan Marco, dan dia yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. Lelaki itu sedang membutuhkan investor untuk memperluas jaringan perusahaannya. Lelaki berambut pirang menjelaskan, membuat Mark mengangguk dan mendekat ke arah lelaki itu segera. Lelaki itu sendiri tampak berwajah kaku, setelah pandangannya dan Mark langsung bersitatap. Entah mengapa darahnya seakan luruh dari tubuhnya, melihat lelaki yang selama ini selalu dihina dan diejeknya, tiba-tiba saja berdiri sebagai seorang pemimpin perusahaan. Kenapa Anda tampak terkejut seperti itu Tuan Marco? Tanya Mark dengan santai, sambil duduk tanpa mau mengulurkan tangan kepada pria itu, yang sudah salah tingkah di depannya.
Mana mungkin Mark tidak mengenal lelaki itu, yang memberikan gaji di bawah standar, menghina, menginjak-injak dan memperlakukan Mark dengan buruk setiap harinya. Bahkan jika saja bisa, Mark ingin sekali membuat lelaki itu bersujud di depannya, dan meminta maaf kepadanya atas perbuatannya selama ini. Dan Marco sendiri, merasa hidupnya terancam dalam musibah sekarang ini. Bab 8. Daniel berdiri di tempatnya, dengan pikiran penuh tanda tanya. Sedang apa Mark di sini dan apa posisinya? Tidak mungkin seorang office boy tiba-tiba saja menjadi pemimpin dan diikuti belasan pengawal dengan penampilan berbeda. Daniel ingat, hari kemarin lelaki itu masih menyuruhnya untuk mengelap kaca-kaca besar hingga Mark kelelahan, dan tanpa diberikan uang lembur ataupun bonus sama sekali. Daniel juga melihatnya hanya makan sepotong roti kering, dengan sebotol air mineral saat jam makan siang. Dan saat itu hanya ada kebencian dalam hati Daniel yang ditujukan kepada Mark, tanpa satupun alasan jelas. Kenapa menatapku seperti itu, Tuan Daniel? Apakah ada yang salah dengan penampilanku hari ini? Mark duduk di kursi kebesaran yang terlihat empuk, dengan satu kaki diangkat dan bertumpu pada kaki lainnya. Membuat Daniel langsung gelagapan saat itu juga. Keringat mulai turun dari pelipisnya saat dia menatap wajah Mark yang tersenyum, namun mampu membuat dunianya luruh ketakutan. Tidak, Tuan. Hanya saja aku sedikit penasaran, bukankah kau yang kemarin bekerja di kantorku? Maksudku, Daniel gelagapan takut salah bicara. Walau bagaimanapun ini berhubungan dengan kontrak besar dan dia takut salah bicara. Saat ini Daniel hanya mengharap Mark berbaik hati meloloskan kontraknya. Meskipun dia masih bingung kenapa tiba-tiba pria itu bernasib baik. Ya, aku memang bekerja di kantormu, tepatnya masih menjadi pegawaimu sampai saat ini. Meskipun hari ini aku bolos kerja, kuharap kau tidak menghukumku dan memotong bayaranku, hingga akhirnya aku tidak memiliki jatah bahkan untuk 1 minggu ke depan. Mark berkata sambil memperhatikan raut wajah Daniel yang pias. Dalam hatinya, dia sungguh ingin tertawa. Mark ingat bagaimana perangai lelaki itu terhadapnya selama ini. Betapa Daniel sudah menjadi seorang diktator dan tidak adil pada karyawannya. Mana mungkin aku berani memotong gaji Anda, Tuan Mark. Datanglah seperti biasanya. Oh maksudku, Anda bebas datang untuk bekerja atau apapun itu aku tak berani mencegah. Daniel berkata hati-hati dan takut menyinggung Mark. Dengan kekuatannya saat ini, bisa saja lelaki itu menyuruh anak buahnya untuk membalas semua yang pernah diperbuatnya selama ini. Dan hanya dengan beberapa pukulan saja, bisa dipastikan jika Daniel akan babak belur tak berdaya. Tapi sesuatu yang mendesak adalah Daniel membutuhkan investor sekarang. Mark tersenyum miris dan menatap Daniel. Ternyata hanya dengan kekuatan saja, dirinya bisa membuat orang yang sombong berubah ketakutan. Aku pasti akan kembali bekerja, esok atau lusa. Apa kamu masih akan mencegah? Tidak, Tuan Mark, semua itu tidak masalah. Lagi pula kau duduk di sini sebagai seorang pemimpin perusahaan, kedudukanmu di kantorku tak berarti apa-apa bagimu. Daniel berkata sambil menunduk. Jika bisa dia ingin sekali menjilat Mark agar tak menghukumnya karena perbuatannya di masa lalu. Mark tertawa lepas. Kenapa Anda jadi terlihat ciut seperti itu, Tuan Daniel? Bukankah Anda datang kemari untuk mengajukan kontrak kerjasama? Berikan dokumen yang kamu ajukan, dan biarkan aku akan melihatnya terlebih dahulu. Jika semuanya sesuai dengan prosedur, maka aku akan meloloskannya. Mark berpikir mengeluarkan beberapa puluh juta untuk perusahaan Daniel, tidak masalah saat ini. Karena dia punya rencana besar untuk menghancurkannya di kemudian hari, tentu saja, Tuan. Dengan gemetar Daniel mengangsurkan dokumen miliknya untuk Mark periksa. Lelaki itu tetap berdiri, karena baik Mark maupun yang lainnya tidak mempersilahkan dirinya untuk duduk. Dan dia hanya menghela nafas berat karena sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ditolak dan diusir dari perusahaan raksasa milik keluarga William tersebut. Cukup lama Mark berpikir, dan Austin ikut membantu memberi saran pada poin-poin yang tertera. Disaksikan Daniel yang gelisah di tempatnya. Tenggorokannya kering dan haus, dan dia berkeringat banyak sekali. Rasanya pendingin di ruangan itu tidak berfungsi dan menyebabkan dirinya kegerahan. Kita bisa memberi kiriman dana sebesar 2 miliar, Tuan. Sesuai dengan yang kesepakatan yang tertera. Austin menjelaskan, tapi Mark punya pikiran dan keputusannya sendiri. Aku hanya akan menginvestasikan 500 juta pada perusahaan milikmu. Itu pun jika kamu mau menerimanya. Daniel dan Austin langsung terkejut. Hanya 500 juta. Itu seperti sebuah hinaan untuk Daniel. Tuan Mark, maksudku tadi bukan begitu. Austin berkata, dia takut Mark salah dengar tadi dan membuat keputusan yang salah. Tapi Mark menggeleng dengan yakin dan tersenyum. Dengar Austin, Tuan Daniel ini adalah seorang yang sangat hemat dalam menggaji karyawannya. Bahkan gajiku yang sudah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan miliknya, hanya mendapati gaji tidak lebih dari 800.000 rupiah saja per bulannya. Itu pun selalu banyak potongan yang aku tak tahu maksudnya. Mark melirik ke arah Daniel yang terlihat merasa malu karena perbuatannya terbongkar. Bukankah begitu Tuan Daniel? Apa-apa, itu, benar. Mau tak mau Daniel mengakui perbuatannya selama ini. Baiklah, urusan kita sudah selesai. Silakan pergi sekarang juga, dananya akan segera Austin urus. Lagi pula aku tidak punya cukup waktu untuk mengobrol denganmu. Mark mengusir secara halus, membuat Daniel tak berdaya. Jika dirinya adalah bos di perusahaan miliknya hingga dia bisa berbuat seenak hati, maka di depan Mark saat ini, Daniel merasa seperti seorang pengemis. Dana 500 juta rupiah itu tak berarti apa-apa bagi perusahaan miliknya. Akhirnya dia pulang dengan perasaan tidak senang. Dan dia juga masih takut untuk menjilat Mark, karena lelaki itu sangat hafal dengan sikapnya selama ini. Tuan Mark, kenapa Anda berbuat demikian? Sudah sepantasnya kita memberikan dana yang besar untuk berinvestasi di perusahaan itu. Mark menatap Austin dengan pandangan tidak senang. Seperti yang kukatakan tadi, Daniel memperlakukan karyawannya dengan buruk. Salah satunya adalah aku. Jadi, apakah pantas jika aku menghamburkan uang perusahaan untuk membantunya? Kurasa tidak Austin. Lelaki yang terlihat dewasa itu mengangguk cepat. Aku tidak menduga sebelumnya. Ternyata ada punya kesan yang buruk terhadap Tuan Daniel. Tapi, jika Anda mau, kita bisa saja menghancurkan perusahaan itu hanya dalam sekejap. Mark menatap Austin lagi. Kurasa bukan saatnya sekarang. Aku akan bermain-main dulu dengan mereka semua yang pernah menghinaku. Setelah itu, baru kuhancurkan semuanya tanpa sisa. Aku mengerti perasaan Anda yang mungkin sakit hati pada mereka. Tapi Anda tadi mengatakan akan kembali bekerja di perusahaan milik Tuan Daniel. Bukankah itu tidak penting lagi sekarang? Austin bertanya karena penasaran. Setelah memiliki segalanya, lelaki itu bahkan tidak perlu repot-repot bekerja di perusahaan orang lain, bahkan dengan posisi rendah sebagai seorang pembersih. Mark bahkan mampu mengakuisisi perusahaan milik Daniel, dan menjadi miliknya hanya dengan beberapa langkah saja. Aku mempunyai rencana besar untuk itu, Austin. Jika aku langsung ke intinya, maka semuanya tidak akan seru. Kehinaanku selama bertahun-tahun tidak akan terbayar hanya dengan menjatuhkan mereka sekaligus. Tapi, setidaknya mereka harus merasakan sakit hati sama seperti yang telah aku rasakan selama bertahun-tahun mengabdikan diriku di tempat itu. Austin mengangguk berkali-kali.
Anda benar, Tuan Mark. Ternyata Anda telah memikirkannya sebelumnya, maafkan pikiranku yang dangkal ini. Kamu terlalu berlebihan Austin. Sekarang apalagi yang harus kulakukan di tempat ini? Bab 9. Mark dan Austin kembali melanjutkan pekerjaannya. Saat makan siang tiba, Putri Ana datang ke kantornya diikuti oleh beberapa pengawal di belakangnya. Tuan Mark, Anda harus makan siang bersama Putri Ana. Silakan menuju ruang yang sudah disediakan. Seorang pria berkata dengan suara tegas. Seakan-akan tidak boleh ada penolakan. Mark menoleh pada Austin yang dibalas dengan anggukan. Padahal pekerjaan di depannya sangat banyak. Tapi lagi-lagi dia harus menuruti perintah semua orang tanpa terkecuali. Saat berjalan di koridor, tak ada percakapan antara keduanya. Hanya saja saat berpapasan dengan para petinggi perusahaan, tak ada yang menyapa Mark dan Putri Ana. Mereka hanya menunduk hormat tanpa bersuara kemudian segera berlalu pergi. Pintu besar terbuka lebar. Mark dan Putri Ana dipersilakan untuk duduk dan menikmati jamuan. Setelah semua hidangan siap, mereka semua meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Mark dan Putri Ana berdua saja. Bagaimana rasanya menjadi pewaris kekayaan nomor 1 milik Tuan William? Apa kamu bahagia dan menikmatinya? Raut wajah Putri Ana berubah dari sebelumnya, menjadi lebih dingin dan tanpa senyum. Mark sendiri tak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Terus terang semuanya tanpa terduga. Bahkan aku masih bingung, apakah harus bahagia atau sebaliknya. Semuanya seperti mimpi bagiku, Mark bicara terus terang. Cek, omong kosong. Sebaliknya, pasti kamu merasa bahagia dan tak sabar ingin menghambur-hamburkan uang yang jumlahnya tak terhitung itu. Iya kan, lagi pula aku kira kamu bukan anak Tuan William yang asli, tuduh Putri Ana dengan lirikan matanya yang bulat. Wajah Mark berubah seketika, tapi dia coba memaklumi. Jangankan Putri Ana, dirinya saja tak menyangka. Semuanya terjadi tiba-tiba saja. Mungkin aku hanya sedikit beruntung. Dia tak tahu harus menjawab apa. Hingga akhirnya hanya kalimat itu yang keluar dari mulutnya. Ada banyak hal yang Mark ingin ketahui. Tapi siapakah yang harus ditanya? Sebaiknya kamu hati-hati, Mark. Bukan tak mungkin setelah ini kamu akan mendapat banyak kesulitan, mengingat banyak sekali orang yang tidak menyukaimu. Termasuk dirimu. Mark bertanya karena penasaran. Menatap wajah Putri Ana yang disebut sebagai tunangannya itu tersenyum kecil. Ya, mungkin saja. Maukah kamu memberitahuku semua tentang William dan seluk-beluknya? Terus terang, aku masih tak mengerti dengan semua ini. Maksudku semuanya terlalu tiba-tiba dan aku tak puas dengan jawaban Austin. Putri Ana tersenyum simpul dan menatap Mark yang menurutnya cukup tampan dan polos. Kita tak sedekat itu hingga aku harus menceritakan kisah tentang keluargamu. Sebaiknya cari tahu sendiri. Tapi ingat, jangan gegabah, dan jangan pernah percaya siapapun. Mark langsung bingung. Bukankah mereka adalah tunangan? Lalu kenapa Putri Ana tak mau memberitahu semuanya? Tapi Mark mencoba maklum, karena berpikir jika wanita itu dan dirinya belum terlalu akrab. Sudahlah, lupakan saja hal itu. Sekarang mari kita nikmati saja makanan ini. Yang kurasa kamu tidak pernah mencicipinya seumur hidupmu. Ada nada sindiran dari perkataan Putri Ana barusan. Dan Mark hanya diam saja. Dia cukup sadar diri. Selama ini makan roti dengan mentega saja dia sudah cukup bersyukur. Hanya saja ketika melihat cara makan Putri Ana yang sangat elegan, Mark menjadi malu dan canggung. Karena memainkan sendok dan pisau saja dia kesulitan. Putri Ana menatap ke arahnya. Apa kamu hanya akan diam saja dan tak mau makan siang? Jadi kau sudah selidiki semuanya. Daniel berdiri dengan gelisah menunggu seseorang yang dibayarnya untuk menyelidiki latar belakang Mark. Hanya dalam beberapa waktu saja, sampai akhirnya dia mendapatkan keseluruhan informasi. Tentu saja, Tuan, semuanya lengkap sesuai dengan permintaan Anda. Seorang detektif menyerahkan berkas ke arahnya yang langsung Daniel terima saat itu juga. Bagus. Daniel lalu membuka satu persatu isi lembaran putih yang menjelaskan tentang jati diri Mark dan kehidupannya, serta pendidikan dan pekerjaan lelaki itu, yang membuat dirinya menyunggingkan senyum merendahkan. Mohon maaf, Tuan Daniel, mereka sedang makan siang di dalam. Austin bersuara dengan sopan, tapi Daniel tak suka dengan apa yang didengarnya barusan. Berdebah itu sedang makan bersama Ana. Daniel berseru tepat di depan pintu masuk yang tertutup. Mark dan Putri Ana yang mendengar langsung menghentikan makannya. Biarkan aku masuk, kalau tidak, akan kudobrak sekarang juga. Baiklah, Austin tak berkutik. Dia segera membuka pintunya perlahan dan tanpa diduga Daniel langsung masuk ke dalam dan mendecih. Heh, pengemis sepertimu sedang makan siang di ruangan mewah bersama dengan Putri Ana, bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu masih pantas makan di kolong meja dengan tanganmu yang terbiasa bermain dengan sampah, Mark. Mark segera berdiri diikuti oleh Putri Ana. Kamu bisa duduk jika kamu mau, tapi tidak dengan bicara hal-hal yang buruk terhadapku. Lagi pula aku makan dengan siapa itu bukan urusanmu, Daniel, setelah tadi pagi kau pun menolak makan bersamaku di meja makan. Brak. Daniel langsung menggebrak meja, karena tidak suka apa yang dikatakan oleh Mark barusan. Sudah berani kau membalasku, orang miskin hina yang tinggal dalam gubuk dan kawasan yang sangat kumuh dengan pekerjaan hanya seorang office boy, Wajah Mark menggelap, menatap tajam ke arah Daniel yang saat ini menyunggingkan senyumnya. Hari ini sudah 2 orang yang bernama Daniel yang dia hadapi. Jika tadi dia berada di atas angin saat menginvestasikan uang sedikit untuk Daniel yang bergelar sebagai atasannya. Namun di sini, dia harus berdiri menghadapi Daniel yang berstatus sebagai sepupunya, yang tengah merendahkannya saat ini. Memangnya kenapa jika aku miskin, yang hina dan seorang office boy, jika takdir tiba-tiba saja merubahku menjadi seorang yang memiliki kekayaan tanpa batas? Bukankah itu sangat ajaib dan aku patut bersyukurlah karenanya? Mark tertawa melihat perubahan wajah Daniel saat ini. Mukanya persis seperti kepiting rebus. Putri Ana bahkan tak menyangka jika Mark sanggup berkata demikian. Kamu harus tahu di mana posisimu, Mark. Jangan pernah melewati batasan, di mana kamu tidak mengetahui segalanya. Hari ini kamu bisa berbangga diri. Tapi ingat, sesuatu yang tak terduga akan berakhir tak terduga juga, sama seperti nasibmu ke depannya. Kamu mengancamku. Mark hendak maju, tapi Putri Ana menahannya. Cukup, hentikan perdebatan ini. Daniel, sebaiknya kamu pergi jika kamu tidak mau makan bersama dengan kami. Putri Ana menatap ke arah Daniel yang kecewa, karena gadis itu tidak berada di pihaknya. Kau tunggu saja hingga aku mendapatkan bukti dan mengembalikanmu ke jalanan, di mana tempatmu berasal. Daniel mengancam, kemudian segera berlalu sambil menutup pintu itu dengan kasar. Membuat Putri Ana dan Mark sedikit terkejut. Setelahnya Austin masuk ke dalam ruangan dan berkali-kali memohon maaf kepada mereka berdua, karena tidak berdaya dalam menghadapi keponakan dari Tuan William tersebut. Bab 10. Putri Ana kembali pulang setelah menyelesaikan makan siangnya bersama Mark. Saat hendak masuk ke dalam mobilnya, seseorang menarik tangannya dan membawanya ke dalam Mercy miliknya, dan melajukannya kencang. Lepaskan aku. Putri Ana menghentakkan tangannya yang terasa nyeri. Dia berbalik demi menatap si pelaku, yang ternyata adalah Daniel.
Bagaimana rasanya makan siang dengan si brengsek itu? Apa kamu menikmatinya? Tanya Daniel dengan serius. Dia merasa marah pada wanita itu yang jelas-jelas adalah kekasihnya, tapi berani makan siang dengan Mark tanpa seizinnya. Ya, kurasa Mark cukup lumayan, jawab Putri Ana santai, tapi jelas membuat Daniel tak suka. Dia marah. Ana, sentak Daniel tak terima. Bagaimana mungkin kekasihnya menyebut pria lain dan memujinya? Santailah, Daniel. Kenapa kamu marah hanya karena aku memujinya? Gigi Daniel bergemer retak. Dia makin mencengkram kemudi dan menginjak pedal gas dengan kuat. Awas saja jika sampai kamu menyukai pria itu dan meninggalkan aku. Kamu akan merasakan akibatnya. Kamu dengar itu. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Kenapa kamu berkata seperti itu, Daniel? Katakan. Kalian yang menyuruhku untuk berpura-pura menjadi tunangannya. Lalu saat aku hanya makan siang dengannya, kenapa kamu marah? Putri Ana berpikir sejenak sebelum kembali berbicara. Atau, jangan-jangan kamu cemburu. Ujung mata wanita itu mendelik menatap Daniel yang seperti kesetanan mengendarai mobilnya. Membuat hati Ana sedikit ketakutan. Jika lelaki itu kehilangan keseimbangan, maka bukan hanya Daniel yang celaka, tapi dirinya juga ikut kena imbasnya. Dan percayalah, Ana tidak siap untuk mati saat ini. Masih banyak hal yang ingin diraihnya. Tentu saja aku cemburu. Kamu itu kekasihku, dan hanya ditugaskan untuk berpura-pura jadi tunangannya. Jadi, jangan pernah melewati batasmu. Kamu dengar itu? Lelaki itu tak tahan pada Putri Ana. Meski semua adalah ulahnya sendiri yang tak ingin kehilangan kekayaan tanpa batas milik William pamannya. Makanya dia sengaja membuat ide dengan mengorbankan kekasihnya sendiri. Bertahun-tahun dia dan orang tuanya, hanya mendapat posisi nomor 2 dalam kekuasaan William. Lelaki super berkuasa itu tak pernah mau menyerahkan posisi maupun kekayaannya yang tak terbatas, untuk diberikan pada keluarganya. Terutama pada ayahnya yang mengelola segalanya. Richard dan ibunya Hilda, yang tak lebih dari seorang staf yang mengelola keuangan keluarga besar itu, tanpa bisa memiliki segalanya. Bahkan dalam surat warisan tertera, jika semua harta kekayaan akan jadi milik putra tunggalnya yang sampai saat itu masih dicari. Hingga akhirnya datang kabar mengejutkan, yang menyatakan jika mereka telah menemukan satu-satunya putra William yang telah menghilang, yakni Mark sendiri. Kenapa kita berhenti di sini, Dan? Putri Ana bertanya dengan kening berkerut. Pandangannya fokus pada Daniel yang wajahnya mengeras tanpa mau menjawab. Ada sedikit rasa khawatir dalam hatinya. Ana takut lelaki itu berbuat buruk terhadapnya. Turunlah, perintah Daniel yang mau tak mau dituruti oleh Ana. Kenapa kita ke tempat ini? Wanita itu masih mengajukan pertanyaan yang sama. Saat menyapu tempat itu yang dipenuhi oleh pengunjung yang berlalu lalang, Daniel mendecih. Kamu tidak pernah pergi ke hotel atau tidur di dalamnya. Apa-apa? Sontak Ana merasa terkejut. Maksudku apa yang akan kita lakukan di tempat ini? Bukankah hari ini masih terlalu siang untuk tidur? Putri Ana bicara dengan gaya polosnya. Kamu harus dihukum, Ana. Dan inilah satu-satunya tempat yang tepat untuk memberimu hukuman. Tapi, Ana bergidik ngeri dan tak percaya jika Daniel mempunyai maksud terselubung. Sebagai wanita yang beranjak dewasa, dia tentu hafal dengan maksud hukuman tersebut. Diam, dan jangan banyak bicara. Daniel menarik tangannya dengan begitu erat. Sementara Ana, terus memikirkan bagaimana caranya dia pergi dari sana secepatnya. Tiba-tiba pikirannya tertuju pada seseorang. Ana lantas menghubungi orang itu diam-diam dari balik tasnya. Tuan Mark, Putri Ana menghubungi Anda, ujar Austin sambil menyerahkan ponsel miliknya kepada Mark, membuat lelaki itu menatapnya dengan bingung bahkan seumur hidupnya dia tidak pernah mengenal yang namanya ponsel. Tapi tiba-tiba saja Austin menyuruhnya untuk berbicara dengan benda persegi panjang itu. Apa yang harus kukatakan, Austin? Tanya Mark dengan wajah polosnya, membuat Austin ingin tertawa dalam hatinya dan mengatakan, tentu saja bicara, bodoh. Tapi, laki-laki itu sekuat tenaga menahan mulutnya, agar jangan sampai membuat Mark tersinggung. Bicaralah, Putri Ana pasti mempunyai urusan penting dengan Anda. Baiklah, Mark mulai mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Halo, Ana, ada apa? Aku ada di Hotel Mercury, datanglah secepatnya. Mark bingung dan dia tak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Apalagi tiba-tiba saja panggilan itu terputus begitu saja. Apa katanya, Tuan Mark? Aku tidak tahu, Austin. Hanya saja dia menyuruhku untuk datang ke Hotel Mercury. Untuk apa ya kira-kira? Austin yang mendengar jawaban dari Mark tersenyum simpul kemudian mengangguk mantap. Kami akan segera mengantarkan Anda ke sana, bersiap-siaplah, dan jangan sampai membuat wanita itu lama menunggu. Kenapa seperti itu? Apakah itu urusan penting? Tanya Mark dengan wajah polosnya, membuat Austin gemas, dan ingin sekali menggigit kuku-kukunya, karena dia seperti menghadapi anak kecil yang tidak tahu urusan orang dewasa. Nanti Anda akan mengetahuinya sendiri. Sekarang pakailah jas Anda dan kita segera pergi. Tanpa banyak bicara lagi, Austin memakaikan jas kepada Mark. Hingga lelaki itu mau tak mau menuruti ucapannya, dan dengan langkah lebar keluar dari ruangan. Menuju ke dalam mobilnya dan segera melaju membelah jalan raya yang padat. Mark berjalan diikuti oleh beberapa orang pengawal, membuat banyak mata menjadi fokus ke arahnya. Mereka tentu saja tidak mengenal siapa lelaki yang saat ini tengah dikawal oleh orang sebanyak itu. Dan di antara orang-orang yang penasaran itu, ada seseorang yang sangat mengenal Mark, hingga mulutnya seperti menganga karena melihat Mark tiba-tiba saja menjadi orang penting. Dan itu membuatnya seperti tak percaya. Di mana Putri Ana berada? Kenapa kau tidak menghubunginya lagi, Austin? Sebentar, Tuan Austin kembali menghubungi Putri Ana, untuk mengabarkan jika Mark sudah sampai di lobi hotel. Tapi hingga beberapa saat, panggilannya tidak terhubung dan Austin terpaksa menanyakannya kepada resepsionis. Maaf Tuan, tidak ada yang bernama Putri Ana di tempat ini. Sepertinya kalian salah orang atau informasi itu tidak benar, ujar seorang resepsionis memberikan informasi, setelah beberapa saat lalu menatap ke arah layar segi 4 di depannya. Aneh sekali, gumam Mark dalam hatinya. Tak lama kemudian, dari arah belakang tiba-tiba seseorang menabrak punggung Mark, hingga membuat lelaki itu berbalik dan menatap ke arahnya. Putri Ana, apa yang terjadi padamu? Kenapa penampilanmu seperti ini? Mark menatap wanita di depannya yang berpenampilan sangat kusut, bahkan Ana hanya memakai baju tanpa lengan. Cepat bawa aku pergi dari tempat ini, Mark, ucapannya dengan nada memohon, membuat Mark langsung mengangguk. Tenanglah, kamu sudah aman sekarang. Lelaki itu segera melepaskan jas dari tubuhnya, dan memakaikannya kepada Ana, segera membawanya keluar dari halaman hotel dan memasukkan ke mobilnya. Di dalam kendaraan hitam yang melaju cukup panjang itu, Putri Ana menangis sesenggukan, membuat Mark dan Austin menjadi bingung. Beberapa saat yang lalu mereka masih menikmati makan siang dan wajah Putri Ana tampak biasa saja, meskipun sedikit ketus kepada Mark. Siapa yang menduga, jika beberapa waktu kemudian, wajah wanita itu berubah menjadi tangisan. Kamu bisa menceritakannya padaku, jika pikiranmu sudah lebih tenang, ujar Mark sambil mengusap bahu wanita itu. Namun tanpa disangka, Putri Ana langsung menolak dan menyadarkan kepalanya di sandaran jok.
Maaf karena telah merepotkanmu dengan memintamu datang ke hotel. Kamu tidak mau mengatakan apa yang terjadi di sana, hingga kamu bersedih seperti ini, tanya Mark bersuara. Coba untuk menelusuri apa yang terjadi dengan wanita di depannya, yang bahkan make-up-nya saja sudah berantakan. Putri Ana mengusap wajahnya dengan jari-jari lentik miliknya. Dia segera menggeleng dan enggan menatap Mark saat ini, anggap saja kamu tidak melihat apa-apa. Sekarang antarkan aku pulang, Austin, ujarnya ke arah pria yang duduk di samping sopir. Dari arah depan, Austin langsung mengangguk. Baik, akan kami laksanakan. Oh ya, ngomong-ngomong berapa nomor ponselmu? Aku ingin menyimpannya. Putri Ana bersuara lagi, sambil melirik Mark sekilas, dan membuang pandangan ke arah luar jendela yang tampak lebih menarik baginya. Nomor ponselku. Mark bertanya dengan nada bingung. Jangankan nomor ponsel, bahkan ponselnya sendiri dia tidak memilikinya. Tentu saja nomormu, bodoh. Atau kamu memang tidak menginginkan aku mengetahui nomormu? Putri Ana mendelik padanya, merasa jika Mark hanya sedang mencari alasan untuk tak memberitahu nomornya. Ah, tidak seperti itu. Hanya saja aku tidak punya, Tuan Mark baru akan membeli ponselnya hari ini. Putri, sela Austin karena tak mau membuat Mark malu. Ya, itu benar, ujar Mark lagi. Kemudian dia dan asisten saling bertatapan. Dalam hatinya dia berterima kasih karena Austin tidak mempermalukannya di depan wanita itu, yang kadang tampak angkuh, namun terlihat sangat rapuh. Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.